Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 dengan teknik 6 topi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi. Bersama saya Munawar SPD SDGR dari SDN 2 Mekarsari, calon guru penggerak gelombang 10 Kabupaten Lombok Barat, dengan pengajar praktik Bapak Sudomo SPT dan fasilitator Bapak Faisal. Model Sick Thinking Hats diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi mewakili cara berpikir yang berbeda. Beberapa di antaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir. Karena itu, dengan semakin sering melatih ke-6 topi, kita akan dapat mengambil refleksi yang lebih mendalam. Ke-6 topi tersebut berikut penggunaannya dalam jurnal refleksi adalah: topi putih, tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Informasi ini harus berupa fakta, bukan opini. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 2.1 dengan tema memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi, rangkaian yang telah saya ikuti pada kegiatan ini yaitu: pendahuluan yang membahas mengenai kompetensi lulusan yang dituju. A. Capaian modul 2.1. B. Capaian khusus modul 2.1. C. Alur belajar merdeka modul 2.1. Pada alur belajar merdeka memiliki serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta calon guru penggerak, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Setelah mempelajari materi di pendahuluan, langkah berikutnya adalah forum diskusi antar fasilitator dan peserta calon guru penggerak. Aktivitas pembelajaran. Pada aktivitas pembelajaran, saya sebagai calon guru penggerak mengikuti dan mengerjakan semua tugas yang telah disediakan oleh pihak panitia pendidikan guru penggerak. Tugas yang dimaksud adalah berupa tugas kelompok maupun tugas individu. Untuk tugas kelompok dilakukan dengan cara berdiskusi di ruang kolaborasi secara sinkronus. Adapun hasil dari tugas kelompok dan tugas individu selanjutnya diupload ke LMS sebagai pemenuhan tugas pendidikan calon guru penggerak. Selanjutnya, topi merah menggambarkan tentang perasaan atau feeling. Perasaan saya selama mengikuti pendidikan ini merasa senang karena banyak hal yang saya dapatkan, yaitu: yang pertama, masalah yang dibahas secara kelompok merupakan sebuah masalah yang relevan dengan kondisi saat ini. Yang kedua, menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan murid mengenai pembelajaran diferensiasi. Yang ketiga, meningkatkan nilai dan peran sebagai guru penggerak untuk tetap memiliki loyalitas terhadap profesi sebagai guru. Yang terakhir, merasa tertantang dalam melakukan perubahan baik dari dalam diri maupun dari luar lingkungan sekitar. Selanjutnya, topi kuning yang menggambarkan benefit. Yang pertama, yaitu memotivasi saya sebagai guru untuk terus belajar sepanjang hayat. Yang kedua, menemukan banyak ide terkait kebutuhan murid dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga, menuntun guru untuk giat berinovasi pada saat berhadapan dengan dunia pendidikan khususnya. Yang keempat, merubah paradigma lama ke paradigma baru. Yang kelima, menemukan rancangan baru dalam membuat strategi pembelajaran abad 21. Yang keenam, membangun kerjasama antar pihak sekolah, guru, wali murid, dan siswa dalam mensukseskan program pembelajaran berdiferensiasi. Yang terakhir, membangun kebiasaan untuk beradaptasi dengan teknologi, karena pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran untuk menemukan variasi mengajar dengan melibatkan teknologi. Selanjutnya, topi hitam menggambarkan tentang caution. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi harus dilakukan dengan SDM yang mampu menerima keadaan yang dibutuhkan saat ini, namun terkadang terbalik dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, saran pendukung yang ada tidak mampu mencukupi secara optimal kebutuhan murid saat ini. Yang ketiga, sumber daya manusia sebagai pengguna belum mampu beradaptasi dengan pembelajaran diferensiasi. Yang keempat, murid belum terbiasa dengan pembelajaran diferensiasi karena dianggap belum mampu menarik minat. Dan yang terakhir, dukungan dari wali murid kurang karena masih menganggap pendidikan tidak penting. Yang selanjutnya, topi hijau menggambarkan tentang creativity. Yang pertama,
melakukan sosialisasi dengan kepala sekolah, guru, wali murid, warga sekolah, atau stakeholder untuk mendukung jalannya program pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, sumber daya manusia yang ada dipersiapkan untuk membuat sebuah rancangan yang matang dan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Dan yang terakhir, saran pendukung diinventarisir untuk memperoleh informasi kelengkapan sarana yang ada. Creativity yaitu melakukan penjadwalan terkait penggunaan sarana yang ada agar pengguna tidak bentrok dengan penggunaan sarana yang ada. Rancangan yang ada dibuat untuk dilaksanakan secara konsisten, melakukan kolaborasi secara terjadwal untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran diferensiasi, dan yang terakhir, jika terdapat miskonsepsi, maka dilakukan kembali pemetaan terhadap pemenuhan kebutuhan murid melalui pembelajaran diferensiasi. Topi biru menggambarkan tentang proses. Setelah membahas kelima peristiwa, dapat diambil kesimpulan bahwa rangkaian kegiatan ini sebagai bentuk dalam motivasi diri guru penggerak untuk menemukan nilai-nilai dan perannya sebagai guru penggerak. Pemenuhan kebutuhan murid melalui pembelajaran diferensiasi merupakan sebuah tema yang harus dipelajari, sehingga pada kenyataannya guru penggerak mampu menanamkan nilai dan peran untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Pembelajaran diferensiasi itu sendiri sebagai tindakan guru untuk memenuhi kebutuhan murid yang memiliki kemampuan bervariasi, sehingga sebagai guru dituntun untuk menghargai mereka agar tepat memiliki motivasi dalam belajar. Pembelajaran diferensiasi ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.